Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Qurratun Ainiyah dari BSA 2 NIM U 2019-3060. Di sini saya akan menjelaskan tentang as-shawaid atau bunyi dan as-shawamid atau konsonan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama yaitu pengertian dari as-shawaid atau bunyi dan as-shawamid atau konsonan. Bunyi ialah suara yang pembentukannya itu mengalirkan udara secara terus-menerus melalui tenggorokan, mulut, ataupun hidung secara bersamaan, tanpa adanya halangan atau hambatan apapun yang menghalangi atau mempersempit jalan keluarnya udara, dan tidak menyebabkan terjadinya gesekan sehingga tidak dapat terdengar. Yang kedua yaitu konsonan atau as-shawamid. Konsonan ialah suara keras, letupan, atau suara gesekan, atau bisa juga disebut dengan suara berbisik yang terjadi pada titik di mana nafas dicegat sepenuhnya, seperti ketika kita melafadzkan huruf ba. Dan konsonan ini yaitu aliran udara yang melewati mulut dihambat pada tempat-tempat artikulasi seperti gigi, lidah, dan sebagainya, sehingga udara yang keluar dari paru-paru itu mendapatkan hambatan atau rintangan. Dan dari kedua pengertian ini, perbedaannya hanya ketika udara itu keluar. Jika bunyi, yaitu udaranya itu keluar tanpa adanya hambatan, dan konsonan itu udara keluar dengan adanya gesekan atau hambatan yang dapat terdengar. Jadi contoh dari bunyi ini ialah huruf vokal. Dan di sini kita bisa lihat huruf vokal yang ada di bahasa Indonesia itu ada 6, yaitu A, I, U, E, O, E. Dan vokal pada bahasa Arab itu hanya 3, yaitu harokat kasroh, dhammah, dan fathah, yaitu A, I, U. Dan kita bisa lihat di tabel itu bahwa jumlah vokal bahasa Indonesia itu lebih banyak daripada vokal bahasa Arab. Dan kita juga bisa lihat vokal pada bahasa Arab itu terdapat vokal panjang, seperti vokal A pada kata kitab, vokal U pada kata maktub, dan vokal I pada kata alim. Dan konsonan, contoh dari konsonan itu ialah huruf-huruf hijaiyah yang tidak kita harokati. Untuk yang kedua yaitu jenis-jenis bunyi dan konsonan. Jenis-jenis bunyi yaitu ada 3, yaitu fathah A, kasroh I, dan dhammah U. Adapun yang ketiga panjang itu yaitu seperti fathah yang panjang A pada contoh lafadz bab, dan kasroh yang panjang I pada lafadz aid, dan dhammah yang panjang U pada lafadz nur. Yang kedua yaitu jenis dari konsonan. Ada 4. Yang pertama yaitu bunyi keras atau meledak. Ini terjadi ketika mengucapkannya itu sepenuhnya menghalangi jalannya nafas dan udara itu tidak sepenuhnya keluar. Kemudian pelepasannya itu secara tiba-tiba, seperti pada huruf ba, ta, dal, do, ka, to, kaf, qof, dan hamzah. Yang kedua yaitu bunyi lembut atau gesekan, yaitu yang tidak sepenuhnya menghalangi jalannya nafas saat mengucapkannya, tetapi melewati kontak dua organ yang jalurnya itu menyempit, seperti huruf tha, ha, kha, dha, zin, sin, shin, shod, dhad, ain, ghain, dan ha. Yang ketiga yaitu bunyi majemuk, yaitu yang bunyi yang dihasilkan dengan menjebak udara, diikuti dengan penyempitan yang menimbulkan gesekan. Hurufnya yaitu jim. Dan yang keempat yaitu suara fluida, yaitu adalah suara yang disertai dengan ekspansi atau kebocoran dalam perjalanan nafas di lokasi lain. Ini terjadi pada huruf waw, nun, iya, ro, lam, dan mim. Untuk yang ketiga yaitu kaidah atau aturan-aturan bunyi.
atau as-shawaib. Fonem I itu suara kacura yang mempunyai vokal tinggi di depan dengan kedua bibir agak terentang ke samping seperti I. Jadi bibirnya itu terentang ke samping. Yang kedua yaitu fonem U itu atau suara doma juga yang bersifat vokal tinggi, tetapi yang meninggi itu adalah bagian belakang lidah dan kedua bibir membentuk semi bundar. Seperti itu. Dan yang terakhir yaitu vokal fathah, dan ini adalah vokal satu-satunya vokal tengah. Vokal ini diucapkan di mana posisi bagian tengah lidah itu agak merata dan mulut pun terbuka lebar. Untuk yang keempat yaitu kaidah atau aturan-aturan konsonan atau as-shawamid. Konsonan dapat dikategorikan menjadi 3 faktor, yaitu yang pertama keadaan pita suara, yang kedua daerah artikulasi, dan yang ketiga cara artikulasi. Baik, untuk yang pertama yaitu faktor keadaan pita suara itu dibagi menjadi 2, yaitu konsonan bersuara dan konsonan tidak bersuara. Konsonan bersuara ini yaitu apabila pita suara itu ikut bergetar ketika kita melafadzkannya. Pada bahasa Indonesia itu terdapat pada huruf B, D, J, G, K, Z, M, N, R, L, W, dan Y. Dan untuk bahasa Arabnya yaitu ba, jim, dal, zal, ro, zain, bod, ain, ghain, lam, mim, nun, waw, dan ya. Untuk yang konsonan tidak bersuara yaitu ketika kita melafadzkannya itu pita suaranya kita itu tidak ikut bergetar. Pada bahasa Indonesianya hurufnya yaitu P, T, C, Kaf, K, F, S, X, dan H. Dan untuk bahasa Arab yaitu Kaf, Qaf, Fa, To, Sof, Shin, Sin, Kh, Ha, H, Hamzah, Ta, Tha. Dan yang kedua yaitu faktor yang dilihat dari daerah artikulasinya. Ini dibagi menjadi 11. Yang pertama yaitu bunyi bilabial, yaitu bunyi yang dihasilkan dengan cara mempertemukan antara bibir atas dan bibir bawah. Kedua bibir tersebut terkatup rapat sehingga udara dari paru-paru tertahan untuk sementara waktu sebelum katupan itu dilepaskan. Pada bahasa Indonesia hurufnya yaitu B, P, M, dan W. Dan dalam bahasa Arab huruf-hurufnya yaitu mim, ba, dan waw. Ketika kita mengucapkan lafaz mim, jadi bibir atas dan bibir bawah kita itu terkatup atau merapat. Jadi udara yang ingin keluar itu terdapat halangan. Jadi tidak sepenuhnya udara itu keluar. Dan ketika kita melafadzkannya atau mengucapkannya, udara itu tiba-tiba keluar seperti itu. Yang kedua yaitu bunyi labiodental, yaitu bunyi yang dihasilkan antara gigi atas dan bibir bawah. Bibir bawah ditekankan pada gigi atas sehingga terjadi penyempitan udara. Jadi hambatan udara tidak sempurna. Karena itu, udara keluar secara bergeser melalui sela-sela bibir dengan gigi dan melalui lubang-lubang di antara gigi. Dalam bahasa Arabnya itu yaitu huruf fa. Jadi udara yang keluar itu ketika kita melafadzkan huruf fa itu dari sela-sela mulut atau sela-sela gigi. Yang ketiga yaitu bunyi apicodenal alveolar, yaitu bunyi yang dihasilkan melalui sentuhan ujung lidah kepada pangkal gigi di atas depan gusi. Pada bahasa Arab yang termasuk pada apicodenal alveolar yaitu terdapat pada huruf dal, dha, ta, nun. Pada proses artikulasi L dan lam, bagian tengah rongga mulut itu terhalang dan udara keluar melalui kedua sisi lidah yang bersentuhan dan dengan bagian depan gusi. Sementara pada proses artikulasi N dan Nun, anak teka dan langit-langit
lunak turun menutup udara ke rongga mulut sehingga udara keluar melalui rongga hidung. Ketika kita melafadzkan nun, itu udara itu keluarnya itu melalui hidung karena ketika kita melafadzkan huruf nun itu ada di dalam dan di tengah-tengah langit-langit yang lunak. Yang keempat yaitu bunyi afico alveolas, yaitu bunyi yang dihasilkan melalui sentuhan ujung lidah kepada gusi sehingga menyebabkan penyempitan keluarnya udara, yang kemudian keluar secara pelan-pelan tanpa letupan. Seperti dalam bahasa Arab huruf-hurufnya yaitu sin, zain, shod, dan ro. Yang kelima yaitu bunyi dorsovelar, yaitu bunyi yang dihasilkan dengan cara menempelkan belakang lidah atau artikulator aktif pada langit-langit lunak atau artikulator pasif. Huruf-hurufnya yaitu kha, kaf, dan ghain. Yang keenam bunyi interdental, yaitu bunyi yang dihasilkan dengan cara meletakkan ujung lidah gigi atas dan gigi bawah tanpa menutup arus udara secara sempurna, seperti do, tha, dan zal. Yang ketujuh bunyi fronto-palatal, yaitu bunyi yang dihasilkan dengan cara menekan daun lidah pada langit-langit keras. Contoh hurufnya yaitu shin dan jim. Yang kedelapan yaitu bunyi dorso-uvulans, yaitu bunyi konsonan yang dihasilkan melalui pertemuan antara pangkal lidah dengan anak tekak, sehingga udara terhambat secara sempurna, yaitu pada huruf qaf. Yang kesembilan bunyi rod atau pharyngeals, yaitu bunyi yang dihasilkan dengan cara mendekatkan akar lidah kepada dinding rongga kerongkongan, tetapi tidak sampai menyentuhnya, seperti ha dan ain. Jadi dua organ ini yang menghasilkan huruf ha ini tidak bersentuhan. Yang ke-10 yaitu bunyi glottals atau pharyngeal, yaitu bunyi yang dihasilkan dengan cara merapatkan dua pita suara sehingga udara dari paru-paru yang melewati antara akar lidah dan dinding belakang rongga kerongkongan terhambat, seperti pada huruf ha dan hamzah. Dan yang ke-11 yaitu bunyi madiopatatals, yaitu bunyi yang dihasilkan dengan cara menaikkan lidah bagian tengah ke arah langit-langit keras tanpa menyentuhnya, yaitu pada huruf ya. Jadi hanya menaikkan lidah bagian tengah ke arah langit-langit dan lidah itu tidak menyentuhnya. Dan jika dilihat dari cara artikulasinya, faktor cara artikulasinya itu dapat dibedakan menjadi 7, yaitu yang pertama hambat atau letupan. Menurut Marsono atau dalam Abdul Muin, konsonan letup ialah konsonan yang terjadi dengan cara menghambat secara penuh arus udara, kemudian dilepaskannya secara tiba-tiba, seperti ta, kof, to, kaf, ba, dol, dan dal. Jadi ketika kita melafadzkan huruf ba, udara itu sepenuhnya itu dihambat, dan ketika kita melafadzkannya itu udara itu tiba-tiba keluar seperti itu. Yang kedua yaitu geseran atau frikatif, yaitu konsonan yang dihasilkan melalui penyempitan jalannya arus udara yang dihembuskan dari paru-paru, sehingga jalannya udara itu terhalang dan keluar dengan bergeser. Itu terjadi pada huruf ghain, ain, ba, dan zal. Yang ketiga yaitu paduan atau afrikatif, yaitu menurut Marsono dalam Abdul Muin, dimaksud dengan konsonan paduan adalah bunyi yang konsonan yang dihasilkan dengan cara menghambat penuh arus udara dari paru-paru. Kemudian hambatan itu dilepaskan secara pelan-pelan, seperti dalam pelafatan huruf jim. Yang keempat sangawan atau nasal. Menurut Cher, posisi artikulator di sini menghambat sepenuhnya aliran udara melalui mulut, tetapi membiarkannya udara itu keluar melalui hidung, yaitu hurufnya nun dan mim. Yang kelima getaran. Bunyi getaran terjadi seiring dengan artikulator aktif melalui
kontak beruntun dengan artikulator pasif sehingga getaran bunyi itu terjadi berulang-ulang seperti dalam pelafatan huruf ro. Yang keenam yaitu sampingan atau lateral, yaitu dihasilkan oleh artikulator aktif menghambat aliran udara pada bagian tengah mulut, yaitu seperti kita melafatkan huruf lam. Dan yang ketujuh yaitu hampiran atau aproksiman, yaitu bunyi yang dihasilkan oleh artikulator aktif dan pasif membentuk ruang yang mendekati posisi terbuka seperti dalam pembentukan vokal, tetapi tidak cukup sempit untuk menghasilkan konsonan geseran. Oleh karena itu, bunyi yang dihasilkan seiring disebut dengan semi vokal, yaitu pada huruf ya. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.